Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online via YouTube ya. Dengan saya menggunakan record dari Zoom. Ya, hari ini ada perkuliahan pemrograman terintegrasi menggunakan REST API dan juga nanti ada pengecekan API menggunakan Postman. Postman itu aplikasi untuk mengecek eh, apa API kita bagaimana ya grupnya, tapi saya lakukan di localhost, jadi saya menggunakan postman-nya adalah postman yang lokal ya, postman lokal, atau istilahnya itu postman desktop ya. Jadi Anda nanti bisa download postman desktop ya. Tapi kalau aplikasi Anda sudah online ya, maka Anda bisa menggunakan postman yang versi online ya. Saya akan share screen. Oke, ya ini uh, modul kita. Jadi ilustrasinya saya ambil di sini ada prakata, ya ada ilustrasi. Jadi file method ini yang disebut dengan file REST API-nya, ya. Kemudian file pegawai.php ini adalah file penghubung, gitu ya. Dan untuk file tampilan MySQL ini untuk tampilan di MySQL-nya, dan tambah data MySQL ini untuk form yang digunakan untuk operasional atau transaksi tambah data. Jadi ketika tambah data maka saya menggunakan metode post ya. Ketika tampil data saya menggunakan metode yang get ya. Jadi tambah untuk file pegawai di sini, file pegawai.php di dalamnya itu ada terdiri dari get, post sama delete ya. Get, post sama delete. Post ini nanti dibagi dua, ada untuk ngupdate data ya, untuk update data dan juga untuk insert data. Sedangkan delete itu digunakan untuk hapus data. Ini nanti korelasinya dengan Postman ya. Kita nanti akan melakukan pengujian API di Postman. Untuk get itu digunakan untuk mengambil data atau select ya, select bintang from. Nah, itu nanti digunakan metode yang namanya get. Nah, di file method.php ini atau disebut REST API ini di dalamnya itu ada function-function 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang pertama get all pegawai, itu artinya mengambil semua data pegawai ya. Kemudian yang kedua get data pegawai, ini digunakan untuk mengambil hanya satu data pegawai. Nanti akan kita coba ya pakai Postman. Kemudian berikutnya adalah insert pegawai, digunakan untuk nambah data, update pegawai untuk update data pegawai, dan delete pegawai digunakan untuk menghapus data pegawai. Jadi misal ya saya dari tampil MySQL di sini saya get data, itu misal saya tampil semua, menampilkan semua data, maka saya pakai metodenya get. Nah, dari metode get ini saya di file pegawai.php, kemudian di pegawai PHP ini dipilah-pilah ya berdasarkan aksinya, tergantung dari URL-nya nanti ya. Kalau URL-nya itu misal belakangnya tidak cukup pegawai garis miring, nah, kayak gitu, itu nanti akan dia ngambil ini function get all pegawai. Tapi kalau misal di URL-nya itu terdapat pegawai garis miring satu, maka dia hanya mengambil yang berikutnya ini ya. Jadi apa, data function get data pegawai ya, function get data pegawai, function get data pegawai dengan eh, hanya untuk menampilkan satu data, yaitu parameternya satu, parameter satu. Kalau nanti saya kasih parameternya satu, berarti dia hanya menampilkan ID pegawai satu. Kalau saya kasih ID-nya dua, maka dia akan menampilkan data dengan ID pegawai dua. Begitu seterusnya. Ya, jadi untuk pertama-tama kita buat database ya. Ini kalau dalam
saya contohnya ini saya pakai DP pegawai, kemudian saya gunakan dua tabel, yaitu tabel jabatan dan tabel pegawai, tapi nanti yang digunakan untuk insert data itu hanya di tabel pegawai, sedangkan tabel jabatan ini korelasi ya, berhubungan dengan tabel pegawai. Misal di ID jabatan ini ada staff IT ya, atau manajer IT, manajer SDM, itu saya insert sendiri di sini di ID jabatan. Ya. Sedangkan nanti di tabel pegawai itu kita bisa gunakan yang postman. Nah, ID jabatan yang ada di tabel pegawai ini itu nanti isinya adalah 21, nah seperti itu ya. Sehingga semuanya adalah terhubung. Nah, ini contohnya, contoh datanya. Jadi manajer IT, kemudian manajer SDM itu 3. Jadi kalau misal di tabel pegawai di sini ada ID jabatannya 2, ya, maka dia otomatis ini ya staff IT. Misal kalau di ID jabatannya itu adalah 1, seperti Subagio ini, itu artinya dia sebagai manajer IT. Nah, nanti di bawah akan ada code atau sintak yang bagaimana query dua tabel. Nah, setelah itu, setelah membuat tabel pegawai dan eh, tabel jabatan dan juga tabel pegawai, langkah berikutnya adalah kita membuat file PHP ya. Isinya adalah ini koneksi.php, silakan di create koneksi.php. Isinya adalah dia nanti connect dengan DB pegawai, database pegawai, di mana DB pegawai itu yang relate atau berhubungan dengan yang ada di atas ya, DB pegawai. Ya. Jangan lupa nanti tabelnya adalah tabel jabatan. Kalau sudah membuat koneksi, langkah berikutnya adalah membuat API. Nah ini ya API. File API ini isinya ada sintak-sintak select, insert, update, delete ya, yang bisa digunakan untuk memanggil atau bisa digunakan untuk file ini bisa digunakan untuk dipanggil oleh aplikasi lain. Ini contohnya adalah digunakan untuk menampilkan semua data pegawai, get all pegawai tadi ya di atas. Ini menampilkan hanya satu pegawai, maka dari situ di sini ada ID pegawai. Ya. Jadi nanti ada where-nya. Ya. Kemudian ada function insert, digunakan untuk menginsert data, menambah data. Di sini saya cukup memasukkan ID jabatan, nama pegawai, dan gaji. Kalau kita cross check di atas ya, itu jumlah kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4 tuh. Kenapa kok di bawah itu cuma ada 3? Ya, itu karena ini ya, auto increment di tabel pegawai. ID pegawainya itu adalah auto increment, sehingga tidak perlu ketika insert data itu saya tidak perlu memasukkan kolomnya karena dia akan otomatis ya, otomatis insert gitu. Begitu. Kemudian function update. Nah, untuk function update ini nanti untuk mengupdate satu data pegawai ya. Pada itu di sini ada where ID pegawai. Oke, kemudian function update, dan yang ini adalah function delete, menghapus satu data pegawai ya. Data pegawai. Kalau sudah metode atau REST API sudah kita siapkan, maka berikutnya adalah kelas pegawai. Kelas pegawai ini gunanya adalah untuk menangkap aksi-aksi yang ada di form atau di tampilan yang ada di atas tadi ya. Jadi pegawai itu digunakan untuk memilah-milah, menampung ya dari aksi ini. Oh, ini ternyata tampil MySQL get, maka file pegawai ini gunanya adalah untuk menampung tadi ya, atau istilahnya eh, apa, sebagai jembatan ya sebelum ke mengakses ke sebuah REST API. Oh, ini dia mau nampung get, maka dieksekusi oleh get, nanti di pegawai.php itu baru memanggil yang mana get di sini. Di sini ada dua kan, get all pegawai atau get data pegawai. Oh, ternyata dia cuma ingin menampilkan satu data pegawai dengan ID pegawainya 2. Nah, berarti cukup memanggil yang namanya function get data pegawai. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Setelah selesai buat
kelas pegawai ya, code-nya ada di sini di bawahnya ini. Anda bisa kopas. Kemudian, nah ini contohnya ya, contoh dari tampil MySQL. Kalau misal saya tampilkan di sini REST API pegawai, datanya seperti ini ya. Datanya seperti ini. Nah, data ini itu yang nanti akan di data mentah istilahnya ya, data mentah. Maka dari itu ketika ditampil MySQL di sini di form tampil MySQL ya, tampil MySQL itu akan diubah menjadi tampilan yang HTML. Kemudian jika saya beri parameter di sini satu kayak gini, maka dia akan menampilkan satu data pegawai saja ya. Nah, contohnya ini satu data pegawai, ID jabatannya satu, ID jabatannya satu, ID pegawainya satu. Nah, kalau ini nanti saya ubah jadi tiga gitu ya, maka dia akan menampilkan ID pegawai tiga dengan ID jabatan dua ya. Nah, ini yang nanti akan kita masukkan juga. Oke, setelah itu tampil ini tadi yang saya sebutkan, halaman tampil ini adalah untuk menampilkan data pegawai ya dari DB pegawai ke kemudian dilanjutkan ke tabel pegawai. Nah, di sini ada encode. Nah, ini ya encode JSON ya. JSON-nya di decode ya, JSON-nya di decode, kontennya ya, kemudian dari linknya ini seperti tadi. Berarti kalau saya menggunakan link ini, berarti saya menampilkan seluruh pegawai berarti ya. Kenapa? Karena kalau saya ingin menampilkan satu atau satu pegawai ya, maka modelnya seperti ini. Model penyingkatan ini, URL ini ada hubungannya dengan HT akses dan itu nanti di bawah bisa saya tunjukkan nanti ya. Kemudian ini sudah, kemudian di sini saya masukkan for each ya. For each ini gunakan untuk setelah data dari array, JSON-nya di decode ya, kemudian di set array ini data. Nah, setelah itu baru ditampilkan di HTML-nya supaya tampilannya bagus ya. Kalau saya akses di sini semula ini adalah data mentahnya ya, maka data yang tampil ya, tampil apa tadi? Tampil MySQL itu bisa tampilannya seperti ini. Oke, ini saya coba di Google Chrome. Nah, ini datanya masih ya, data yang masih menggunakan apa? Data yang lama tadi. Oke, ya, tampil SQL. Nah, datanya akan bagus seperti ini ya. Ya, dia bisa berbentuk seperti ini, HTML ya, lebih manusiawi gitu ya jika dibandingkan sebelumnya tadi. Nah, jika dibandingkan ini ya, model seperti ini kan kurang manusiawi ya. Kalau ini kan apa ini bacanya kan bingung ya, kita nggak jelas. Tapi kalau ini akan terlihat bagus ya. Nah, untuk nama jabatannya ini yang saya tadi sebutkan ini berhubungan atau berkorelasi dengan tabel jabatan. Dan ini untuk menampilkannya ini adalah dengan query join dua tabel. Query join dua tabel itu dimasukkan ke dalam metodenya. Nah, ini ya dimasukkan dalam metodenya. Ya, metode get all pegawai di sini join dua tabel ya. Nah, terlihat ya, join dua tabel ya. Ya, ini untuk menampilkan semua data pegawai. Oke. Tambah data MySQL ini karena saya fungsinya itu cuma hanya untuk insert data, maka dia digunakan untuk insert data ya, insert data pegawai, tampilan ya, tampilan untuk insert data pegawai. Jadi saya masukkan di sini, misal kita coba ini ya tambah data. Nah,
Ini ID pegawai karena otomatis auto increment maka tidak saya masukkan ya. Oke, kemudian ID jabatan ini saya isikan misal satu gitu ya, nama pegawainya adalah Priska Salahuddin Wahid ya. Gajinya misal saya kasih 15.500.000. Dilihat di sini data Priska belum ada, ini maksimal dari ada 6 ya, ada 5 sorry, maksimal ada 6 pegawai ya. Ketika saya klik submit maka dia akan masuk ke dalam database ya, tabel pegawai. Data sukses add ya. Kalau ini saya refresh, ini akan muncul di sini. Dia Priska, ini yang saya sebutkan tadi auto increment ya. Priska Salahuddin Wahid. Oke, jadi insert data dari halaman ya atau tampilan HTML bisa, dan juga PHP tadi bisa berhasil, dan juga untuk nampil data juga berhasil dari HTML dan MySQL. Kemudian selanjutnya di sini ada setting setelah Anda ini ya, setelah Anda insert data, atau nanti kalau ingin Pak saya nggak ingin insert data, saya ingin ngupdate ya, tinggal dibuatkan aja tampilan update-nya ya. Tampilan update-nya nanti dipanggil semacam ini pakai metode post. Tapi kalau yang delete berarti metodenya ini diganti delete ya. Kemudian setting HT access. Nah, berikutnya setting HT access ya. Contohnya, jadi HT access itu digunakan untuk menyingkat ya, menyingkat halaman atau menyingkat alamat URL, istilah mudahnya seperti itu. Tapi itu bisa dijadikan fungsional yang macam-macam seperti ini. Dia melakukan redirect, ya, melakukan proteksi hotlink, blokir IP dan macam-macam. Banyak ya kegunaan dari file HT access. Contohnya kalau dalam yang saat ini ya saya gunakan itu adalah mempersingkat URL. Contohnya di sini REST API pegawai, ini pegawai.php ya seharusnya, tapi saya singkat menjadi garis miring pegawai. Dalam modul ini sintak HT aksesnya seperti ini. Jadi nanti kalau ketemu pegawai.php itu mohon di replace jadi pegawai. Nah, itu pula dengan ini ya. Kalau ketemu pegawai garis miring 1 ini diperbolehkan. Tanda tanya pegawai ID, nah ini boleh ya. Oke, itu dari segi yang code ya, code-nya yang sudah disiapkan. Langkah berikutnya setelah membuat HT akses selesai, maka kita cek ya API kita apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Kalau tadi kita sudah berjalan di sini ya, kita sudah nyoba pakai tampilan insert data dari HTML tadi sudah berhasil, kemudian tampil data ditampilkan HTML juga berhasil. Maka berikutnya adalah kita cek API-nya menggunakan Postman. Nah, pengecekan menggunakan Postman. Jadi Postman ini ada dua. Jadi kalau Anda aplikasinya itu atau websitenya itu online, ya maka Anda nanti langsung menggunakan Postman yang versi online. Tapi kalau seperti saya localhost ya seperti ini, maka Anda harus mendownload Postman versi desktop ya. Dan itu langkahnya sama ya. Langkahnya sama seperti Postman versi web. Ya, maka dari itu ini saya jadikan satu ya, saya jadikan satu langkah-langkahnya. Oke, kemudian di contoh-contohnya ya. Pertama Anda kalau sudah login, kalau Anda belum punya akun Postman maka Anda bisa create akun Postman gratis ya. Kemudian kalau sudah login maka tampilannya seperti ini ya. Setelah itu klik workspace, ya. Workspace di situ ada tulisan workspace, diklik lagi nanti muncul new collection. Nah, new collection ini bisa Anda atau ketika udah workspace ya, diklik nanti di sebelah kiri itu ada tulisan collection ini. Nah, terlihat
Ketika collection ini klik tambah ya, klik tambah, tombol tambah. Kalau sudah diklik tombol tambah, dimasukkan tulisannya ini, new collectionnya ini dihapus, diganti REST API. New collection diganti REST API tanpa spasi, digandeng gini aja. Nah, kalau sudah, maka akan muncul di tampilannya semacam ini ya, di tampilan baik aplikasi Postman desktop ataupun Postman web itu akan muncul model seperti ini ya. Nah, kalau sudah semacam itu, maka langkah berikutnya adalah add request. Nah, ininya di expand ya. Ada tombolnya di sini di expand, add request. Klik dan tekan add request ini ya. Kalau sudah di add request, dimasukkan. Misal ini saya masukkan untuk get all data. Jadi untuk satu request ini ya, satu add request ini itu bisa nanti digunakan untuk uji coba macam-macam. Tapi kalau ingin sendiri-sendiri ya nggak apa-apa. Kalau misal saya ingin new untuk get all data, kemudian saya tambahkan lagi untuk insert data, saya tambahkan lagi untuk delete, saya tambahkan lagi untuk update, saya tambahkan lagi untuk tampil satu data. Nah, itu boleh. Tapi kalau untuk modul ini saya jadikan satu semua ya, agar menghemat waktu ya. Nah, ini contohnya saya masukkan di sini get all data. Kalau sudah dimasukkan ini misal ya, get datanya ini saya misal ingin menampilkan data, berarti kan select data. Kalau select data tadi di atas saya sampaikan bahwa untuk menampilkan data itu butuh metode yang namanya get ya. Tapi kalau DML berupa insert update delete itu bisa pakai post ya, atau nanti di bawah menggunakan yang metodenya ini delete ya. Kalau sudah dimasukkan di sini enter request URL. Contohnya di sini saya masukkan localhost bla 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 REST API pegawai. Kalau sudah diklik send ya. Nah, ini karena saya menggunakan versi web, maka dia akan muncul kata-kata ini. Maka dari itu, ketika Anda menggunakan URL-nya di localhost, maka beralihlah ke Postman yang versi desktop. Nah, ini contohnya ya, Postman versi desktop. Ini saya ubah ke Postman versi desktop. Ketika saya panggil semua data di sini, get all data. Nah, nanti apa? Ini saya copy ya, saya copy dulu URL-nya tadi, kemudian saya masuk di Postman desktop. Oke, ini contohnya ya di Postman desktop. Nah, maka di sini saya paste ya. Kalau sudah dipaste, saya ubah jadi get ya. Nah, setelah di get, saya klik ini send ya. Ini adalah semua data. Untuk ininya sementara dihiraukan dulu ya. Misal saya tutup seperti ini. Nah, ini karena saya pakai ini parameternya, maka ini menampilkan semua data ya dari API saya. Tadi yang saya masukkan ya, Priska Salahuddin Wahid ini masuk. Kalau saya ingin hanya menampilkan satu data, maka tinggal saya garis miring ID pegawainya berapa? Oh, 7. Nah, barusan ya, 7. Nah, setelah itu saya klik send. Maka yang tampil hanya satu data saja, yaitu pegawai 7. Nah, menyingkat URL ini yang tadi menggunakan HT access. Baik, kemudian ini ya satu post, sintak post yang memasukkan alamat URL untuk insert atau delete menggunakan tabel pegawai dengan strukturnya ini. Maka kita coba nih memasukkan data dari Postman ya. Kalau tadi kan dari tampilannya, maka sekarang dia ditampilkan datanya dari Postman. Nah, ada sedikit berbeda di sini ya. Insert data karena struktur saya seperti ini ya. Struktur tabelnya seperti ini. ID pegawai, nama pegawai, gaji. Maka saya tuliskan di sini ID pegawai, ID jabatan ya, nama pegawai, gaji. Misal di sini tadi kan terakhir indeksnya berapa? 7 ya. Saya masukkan di sini 8 ya.
Dan itu sebetulnya saya isi nggak ngefek juga, tapi karena apa, di postman-nya ya, dia struktur di tabel saya itu membutuhkan ID pegawai, maka tetap saya tuliskan. Misal di sini ID jabatannya adalah saya masukkan tiga. Ya, tiga itu adalah tadi manajer apa? Manajer SDM ya. Tiga itu adalah manajer SDM. Oke, ini ID jabatan. Nah, ini A3 manajer SDM. Oke, kemudian nama pegawainya itu adalah misal apa siapa? Sarahwati, Sarahwati Nurhalisah gitu ya. Nah, gajinya berapa? Gajinya saya masukkan di sini gajinya. Misal dia saya kasih gajinya 9.500.000 gitu ya. 9.500.000 ya. Nah, kemudian yang kedua ininya saya ubah ya metodenya ini menjadi pos ya. Saya hapus ya, jadi seperti ini, ya. Nah, nanti kalau setelah selesai semacam ini ya, di pegawai sudah semua, maka saya klik send. Ya jangan lupa ini nanti dipindah ke body ya. Terus ini gunakan xwww form URL encode ya. Ketika post dan delete ya, atau get juga boleh langsung get. Kalau saya default aja langsung di body xwww ini, kemudian getnya get post sama delete itu nanti tetap berada di sini. Oke, ini kita coba untuk insert data. Kalau sudah, saya masukkan parameternya di sini, ID pegawai. Ini strukturnya disamakan dengan yang ada di tabel pegawai ya. ID pegawainya 8, ID jabatannya 3, Sarawati, gaji pegawai. Kemudian saya klik send. Ya. Nah, kalau sudah muncul semacam ini, berarti sudah API kita itu sudah secara struktur sudah berhasil. Ya, tinggal kita cek nih di database-nya, apakah sudah masuk. Kalau ini yang tadi dia masih sama ya, belum ada perubahan karena belum saya refresh. Kalau misal saya refresh di sini, ini akan masuk. Nah, pan ID pegawainya 3 ya, ID jabatan 3 yaitu apa tadi, manajer SDM, namanya adalah Sarahwati Nurhaliza, gajinya 9.500.000. Nah, kalau saya refresh di website ini pun ya tampil MySQL itu juga akan langsung muncul ya yang ke-8 tadi. Nah, ya, manajer SDM. Oke, itu untuk insert. Nah, sedangkan untuk update data, misal di sini saya tambahkan nih pegawai update data agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda code-nya di mana di postman ya, tapi secara umum sama. Ini tinggal ditambahkan ini. Jadi ini untuk update itu adalah pegawai titik PHP harus ada ID-nya ya, karena ngupdate kan dicek kan, where-nya itu kan ada ID pegawainya ya. ID pegawainya berapa sih kan gitu. Nah, berarti di sini saya perlu tambahkan nih PHP ya, tanda tanya, kemudian ID pegawai sama dengan misal saya ingin update eh, yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini Agung Prastama, ini saya update menjadi eh, namanya tetap tapi gajinya yang saya ubah. Misal gaji. Berarti ID pegawainya di sini saya ubah jadi 5 ya. ID pegawainya di sini 5, ID jabatannya tadi 2 ya. Oke, kita cek ID jabatan 2. Oke, betul. Namanya ya, kita masukkan. Nah, gajinya ini saya ubah yang semula 10 juta. Ini menjadi misal saya jadikan 10.500.000 ya. Terus, 1, 2, 3. Nah, ya. Oke, jangan lupa ininya post, kemudian model URL-nya semacam ini. Kalau sudah,
body ininya x www form URL code. Kalau sudah silakan diklik send. Nah, kalau dia sudah data terupdate semacam ini ya, berarti artinya dia sudah berhasil. Dari segi tampilan pun ya, kan kita refresh di sini. Nah, ini ya tampilan yang ada di sini. Refresh. Ya dia sudah berubah ya. Awalnya 10 juta dan jadi 10 juta 500 ya. Nah, tadi di postmannya saya tuliskan 10 juta 500 ya. Oke, sekarang kita cek di sini. Ini awalnya masih 10 juta ya. Nomor 5, ID pegawai 5, saya refresh. Kemudian dia sudah berubah jadi 10 juta 500 ya. Oke, itu untuk update. Sedangkan untuk delete ini agak sedikit berbeda ya. Yang post itu diubah menjadi delete. Nah, kemudian ID pegawainya dimasukkan. Misal yang ingin saya hapus adalah pegawai nomor berapa? 7 ya. Misal pegawai nomor 7. Ini ID pegawai 7. ID pegawai 7 ya. Berarti di sini saya masukkan ID pegawainya adalah 7. Dan ID pegawai ini yang di bawah ini saya masukkan 7 juga ya. ID jabatan ID jabatannya kita sesuaikan ya. ID jabatannya 1. Oke, di jabatannya 1, nama pegawainya saya paste ya. Kemudian ini jadinya tadi 15.500 ya, ini ya 15. Nah, oke, kalau sudah semacam ini berarti ID pegawai 7 itu yang akan kita delete ya. Kita klik send. Data pegawai berhasil di delete ya. Ini pun ketika kita cek di halaman tampilannya sama masih ada ya. Kita refresh nomor urut 6 ID pegawai 7 ya. Ini seharusnya akan hilang gitu ya. Nah, ini datanya sudah hilang. Ketika saya ini masih totalnya masih 7 data ya. Tapi ketika saya refresh ya, maka dia menjadi sudah berubah ya. Yang ketujuh ID pegawai 7 tadi sudah hilang. Nah, kok bisa seperti itu? Itu ada pengaruh di sini. Yang pertama dari pegawai ini, kelas yang penampung tadi ya, kelas penampung. Nah, kelas penampung di sini kalau post ya ini ya. Jadi jika dia post, kan tadi untuk insert sama update itu pakai post ya. Dan di postman-nya ini kan dia kalau kan gini ya, kalau ngupdate tadi modelnya seperti ini ya. Dilihat di sini di modulnya ya, post ini untuk update ya, update data. Nah, itu penjelasannya itu adalah jadi kalau ID-nya kosong ya, kalau ini kan artinya jika ID-nya tidak kosong, ID pegawai tidak kosong, maka update ya. Tapi kalau ID pegawainya kosong, maka langsung manggil yang namanya insert pegawai. Nah, insert pegawai ini referen ke method.php karena di atas ini saya require one method.php ya, saya refer ke ini ya, insert pegawai. Nah, ini ya sintaknya semacam ini. Di sini nggak ada ID pegawai. Kenapa ID pegawai nggak ada di sini? Karena tadi ya auto increment, jadi nggak perlu saya masukkan. Oke, nah, kemudian kalau sudah insert sudah berhasil dipanggil, maka langsung menunjukkan ini pegawai berhasil ditambahkan ya. Tapi kalau memang ada tambahan semacam ini, ID tanda tanya ID pegawai sama dengan 7, berarti itu adalah masuk ke pos yang kategori update. Maka dia memanggil yang namanya update pegawai. Metode ini ya, metode.php functionnya yang update pegawai. Nah, ini update pegawai ya.
maka diupdate lah semuanya, dang gitu ya. Nah, ketika delete ya ini ya, maka dari itu postman-nya ini saya ubah jadi delete. Postman-nya saya ubah jadi delete. Kemudian karena eh, update sama delete itu butuh where ya, where dari ID pegawai, maka di sini saya masukkan where-nya ID pegawai 7 tadi ya, Priska tadi. Kalau sudah ini saya ubah delete, kemudian saya klik send. Nah, maka dari itu di modulnya pun saya masukkan tentang eh, delete ya, delete sukses. Nah, oke, semacam itu. Postman sudah ya. Jadi Postman ini gunanya selain Anda bisa melakukan nyoba untuk API Anda apakah berhasil apa tidak, code-nya, maka selain itu bisa juga untuk kita coba nih API-nya itu apakah berhasil untuk insert, update, delete tadi ya. Ternyata kalau sudah berhasil seperti yang ada di video saya ini, maka API kita sudah berjalan dengan uh, baik ya, dengan sesuai harapan. Ya, oke, gitu saja. Nah, jangan lupa ada, silakan ya, nanti ini boleh dicoba di bagi yang menonton video saya, ini ada kenang-kenangan ya, tugas ya. Jadi uh, tapi kalau untuk yang mahasiswa saya ini wajib membuat semacam ini. Tapi kalau untuk non mahasiswa saya silahkan dicoba mandiri diri. Ya baik, gitu saja dari saya. Sekian video saya hari ini. Terima kasih. Selamat siang, sore, malam. Tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.